Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Galau, renungan oleh Bapak F.A. Hatta Adimas Prihandono. Galau, nggak tahu antara lanjut atau udahan, begitu kata seorang murid saya. Istilah yang mau menggambarkan kebingungan untuk melanjutkan hubungan atau mencukupkannya sampai di sini. Singkat kata, galau adalah sebuah ungkapan tentang kebingungan. Tulisan tentang galau menjadi coretan awal permenungan kita untuk bacaan Injil hari ini. Bacaan hari ini terdapat satu ayat yang menarik direnungkan bersama dengan tulisan galau tadi, yaitu, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Berbicara tentang kebenaran, hari ini kita benar-benar dibuat galau. Bahkan untuk satu peristiwa yang sama, kita bisa dibuat galau oleh pemberitaan yang ada. Aneka argumentasi untuk peristiwa itu semuanya tampak benar, meski kebenaran yang sejati dan sungguh hanya satu. Disinilah kegalauan terjadi. Kita tidak pernah tahu mana yang sungguh-sungguh benar. Disitulah kita bingung. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, kita adalah murid-murid Tuhan oleh karena baptisan yang kita terima. Saat mengalami semua kegalauan, di sanalah kita haus dan lapar akan kebenaran. Ada satu hal yang patut disayangkan, bahwa lewat peristiwa-peristiwa ini Tuhan Yesus sedang duduk mengajar, tapi kita justru mendengarkan suara yang lain. Lantas memutuskan menyudahi mendengar Tuhan yang mengajar. Mengapa kita tidak mencontoh teladan murid-muridnya, yaitu datang kepadanya? Bukankah kita juga muridnya? Galau kita harusnya bukan karena omongan orang dan menjadikan kita menyudahi relasi kita dengan Tuhan. Demikianlah murid-murid Yesus bertindak hari ini. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Murid Tuhan akan selalu datang kepadanya saat kegalauan melanda. Dialah Tuhan kebenaran yang sesungguhnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.